Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati segenap dewan guru, yang kami banggakan santri putra Pondok Mas Kumambang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, dan juga diawali dengan qobliyah zuhur dan diakhiri dengan ba'diyah zuhur. Semoga sholat wajib kita, sholat sunnah kita, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami banggakan, saya yakin semuanya telah melaksanakan ibadah puasa dari awal hingga hari ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang kalian hitung, berapa hari puasa yang telah kalian lakukan. Tidak hanya sebatas hitungan berapa hari yang telah kita lakukan puasa, tetapi sejauh mana puasa yang telah kita lakukan itu memberikan nilai-nilai positif bagi diri kita. Puasa yang kita lakukan ini benar-benar kita lakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena amal yang kita lakukan, termasuk bulan Ramadan ini, itu akan menjadi penolong bagi diri kita. Baik itu puasa kita, baik itu qiraatul Quran kita, nanti ketika pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi diri kita semuanya. Maka kesungguhan kita di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, keistiqomahan kita di dalam kita membaca Al-Quran, itu bukan amalan yang sia-sia. Di samping amalan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan ini nanti akan menjadi penolong bagi diri kita ketika kita membutuhkan penolong terhadap apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Maka dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu ada dua hal yang nanti memberikan syafaat bagi diri kita, akan memberikan syafaat pertolongan kepada diri kita dari apa yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu tentang puasa kita. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an yang telah kita kerjakan, puasa kita, bacaan Al-Qur'an kita, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, akan menjadi penolong, akan memberikan syafaat, meminta kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada hamba yang melaksanakan puasa dan yang gemar membaca Al-Quran. Kata puasa, ya Rabb mana'tuhu ta'ama wa syahawata bin nahar. Kata puasa, ya Allah, saya telah mencegah hambamu ini untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak bersyahwat di siang hari. Kalau diperjelas ya nanti lebih panjang. Jadi kata puasa, dia itu mencegah kita tidak makan dan tidak minum dan tidak melampiaskan nafsu syahwat kita di siang hari. Dengan kita tidak membiarkan diri kita di siang hari berbuka puasa, meninggalkan puasa yang telah kita lakukan, nafsu kita ubah. Kita tahan itu semua, kita jalani puasa ini dengan sebaik-baiknya. Maka kata puasa, fasyafi'ni fi,
Dia akan memberikan syafaat kepadaku. Dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku syafaat untuk mensyafaati hamba yang puasa tadi. Ini puasa. Yang kedua, Al-Quran tidak kalah. Ya Rabb mana'tu nawma bil-lail. Ya Allah, hamba ini tidak tidur malam karena dia ingin qiyamul lail. Nah, qiyamul lailnya digunakan untuk hal-hal kebaikan, sholat malam, baca qiraatul Quran dan sebagainya. Fasyafi'ni fi. Maka Al-Quran meminta kepada Allah untuk mensyafaati hamba itu. Qala fayusyafa'ani. Maka kata Rasulullah, keduanya memberikan syafaat kepada hamba itu. Yang menjadi perbincangan hari ini di pertemuan yang terdahulu sudah saya sampaikan terkait tentang puasa. Maka untuk kali ini saya sampaikan poinnya adalah, mari anak-anak tingkatkan baca Al-Qur'annya di samping menjaga kualitas puasanya. Karena benar-benar Quran itu akan memberikan pertolongan bagi orang yang gemar membacanya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi ada pertegasan kembali dalam hadis lain, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran itu akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Jelas syafaat itu adalah haknya Allah, tapi Al-Quran memberikan pertolongan kepada kita karena kita gemar membaca Al-Quran. Itu nanti hari kiamat. Belum dihitung ketika kita membaca Al-Qurannya. Berapa banyak Al-Quran yang sudah kita baca? Berapa juz yang sudah kita baca dalam di tahun ini? Sudah beberapa hari ini? Informasi ada sudah ada yang 9 juz, ada yang sudah 7 juz. Luar biasa. Itu sudah berapa huruf yang sudah kamu lafadzkan? Sudah berapa huruf yang sudah kamu lafadzkan? Sudah berapa surat yang sudah kamu hatamkan? Dan sudah berapa ayat yang sudah kita baca? Nah, Allah membalas terhadap apa yang kita lakukan dalam hal kita membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Kata Rasulullah, barang siapa membaca Al-Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang gemar membaca Al-Quran. Dan pahala yang diberikan oleh Allah itu dinilai oleh Allah hitungan per huruf, bukan hitungan per ayat, bukan hitungan per surat. Alangkah mulianya seorang hamba ketika dia di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan gemar membaca Al-Quran. Satu huruf Al-Quran yang telah kita baca itu diberikan oleh Allah pahala. Seorang mukmin adalah dia mampu memanfaatkan waktu kosongnya untuk kebaikan. Mungkin kita dengan berzikir. Dan zikir yang paling utama adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Inilah nilai yang perlu kita terapkan pada diri kita. Karena yang paling mudah yang kita bisa laksanakan dalam memanfaatkan waktu kosong adalah kita membaca Al-Quran. Pak, saya nggak bawa Al-Quran. Hafalkan surat yang telah kamu hafalkan. Saya baru hafal surat Muawwidzat. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau itu baru bisa kalian baca dan bisa kamu hafalkan. Pak, saya sudah surat
Ali Imran Hatam, silakan. Nilai-nilai kebaikan yang kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi momen di bulan Ramadan, sebagaimana hadis tadi, yang nanti akan memberikan pertolongan syafaat kepada kita pada yaumul qiyamah. Puasa kita maksimalkan puasa kita. Tidak mudah untuk mengumbar hawa nafsu kita, tidak mudah untuk berbuka tanpa ada halangan syar'i, tidak sakit, tidak berperjalanan jauh, tiba-tiba tidak berpuasa. Ya, alasan, Pak, saya kan jauh dari rumah ke sekolah. Ya, padahal rumahnya di desa sebelah. Nah, ini alasan-alasan yang tidak masuk akal, sehingga jangan sampai bulan Ramadan ini tidak punya nilai sama sekali, yang mungkin bisa jadi tahun kemarin juga seperti itu. Maka di bulan ini, di tahun ini, peningkatan ibadah seharusnya lebih baik daripada tahun kemarin. Kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Sesuatu yang telah kamu lakukan, jadikan itu sebagai peningkatan untuk tahun ini kita lakukan, untuk kita bekal nanti di akhirat nanti. Ya. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan ilmu bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.